Ada yang bilang beternak lobster air tawar itu tidak membutuhkan lahan yang luas. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Pengen tahu kenapa? Simak penjelasan saya sampai selesai. Wah, sakit. Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Lobster Mania. Nah, tadi sempat saya sampaikan ya di awal, budidaya lobster air tawar itu tidak memerlukan lahan yang luas. Tapi itu tidak sepenuhnya benar, tidak juga sepenuhnya salah. Kenapa? Nah, ini dia jawaban saya. Pertama, budidaya lobster air tawar itu memerlukan lahan yang luas karena lobster air tawar tidak bisa berenang. Berbeda dengan ikan ya. Kalau ikan itu bisa berenang, kalau lobster air tawar dia tidak. Kalau ikan bisa berenang ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, bebas dia melayang-layang di dalam air. Sedangkan lobster dia hanya ada di dasar. Apa hubungannya? Jadi begini, bandingkan dengan lele, mujair, dan ikan-ikanan ya, dengan lobster air tawar. Kalau lele dengan hanya kolam ukuran 1x1, lalu tinggi 1, dia bisa menghasilkan 100 ekor. Kenapa? Karena lele bisa naik ke atas, ke bawah, dia bisa berenang begitu. Jadi semua ruang yang ada di kolam itu, ruang vertikal maupun ruang horizontal, kepakai semua. Sedangkan lobster tidak. Makanya lobster itu airnya cukup rendah saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa berenang ke atas. Dia hanya ada di bawah, ada di dasar. Untuk jawaban kedua, lobster air tawar itu ada sifat kanibalisme atau memakan sesama jenisnya sendiri. Ya memang tingkat kanibalismenya tidak sebesar ikan hiu ya. Kalau ikan hiu itu di dalam kandungan induknya sudah saling makan-memakan begitu. Tapi kalau lobster air tawar tidak. Namun tetap ada gitu. Dan normalnya dari semua hasil tetasan atau hasil lepas gendong itu normalnya hidup semua 75%. Itu sudah dikatakan berhasil. Jadi hitung sendiri, kalau menghasilkan buaya 100, 500, 200, nanti hasil panennya ada berapa, hitung sendiri begitu. Lalu bandingkan dengan lele, gurami, lebih banyak mana begitu. Nah, itu menjadi penyebab lobster air tawar masih kalah panen, masih kalah jumlah produksinya dibandingkan dengan jenis ikan begitu. Karena ketika ada yang molting, kemudian ada yang datang untuk memakan yang molting itu, maka dia perlu tempat yang luas untuk lari, untuk kabur. Kalau tempatnya cuma 1x1, ya sudah habis dimakan sama sesamanya sendiri. Nah, itu jawaban saya yang nomor 2. Yang ketiga, lobster air tawar itu kalau ingin cepat besar
maka harus di kolam yang lebih lebar. Makanya Buraya sudah turun gendong, sudah lepas gendong, maka dia harus dilepaskan ketika sudah usia seminggu 2 minggu ya. Dia harus dilepaskan di kolam pembesaran, bukan di akuarium. Kenapa? Karena kalau tempatnya sempit ya agak cepat besar begitu. Nah, itu tadi jawaban saya kenapa budidaya lobster air tawar membutuhkan lahan yang luas, bukan lahan yang sempit. Tapi kalau hanya memelihara saja ya, cuma untuk senang-senang, cuma sampai ya yang penting hidup begitu, ya bener, memelihara lobster air tawar di lahan yang sempit itu cukup begitu, bisa gitu. Ya memang bisa hidup lobsternya di lahan yang sempit. Tapi kalau ingin sukses ya, sampai dijual secara rutin begitu ya, bisa cukup untuk menghidupi ekonomi kita begitu ya, ya tentu membutuhkan lahan yang luas. Sekali lagi, kalau cuma memelihara doang cukup di lahan yang sempit. Tapi kalau ingin sukses dalam artian bisa mencukupi bahkan membuat kita kaya dari budidaya lobster, maka ya tempatnya harus luas. Nah, gitu ya. Tapi ada cara, ada trik gimana supaya di lahan yang tidak begitu luas, di lahan yang anggaplah sempit begitu ya, kita tetap bisa sukses ya. Bisa sukses dalam artian cukup menghidupi kebutuhan ekonomi kita. Anggaplah bisa menghasilkan 5 juta sebulan begitu ya. Ada caranya. Bagaimana caranya? Nah, akan saya kupas di video-video selanjutnya. Oke, nantikan saya di channel ini, channel Lobster Mania, dan sampai jumpa.